Baiklah, di sini untuk membuat tas rajut berbentuk keranjang, kita pertama-tama akan membuat rantai sebanyak 20 rantai. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Setelah itu, kita tambah satu rantai. Nah, rantai yang kita tambahkan atau rantai ke-21 ini kita beri penanda. Kemudian setelah kita beri penanda, kita lanjut membuat 4 rantai tambah 1. Nah, di rantai yang kelima ini kita beri penanda. Kemudian kita lanjutkan membuat rantai lagi kembali seperti tadi sebanyak 20 rantai. Lalu kita beri tambahan satu rantai. Di rantai yang ke-21 ini kita beri penanda. Lalu setelah diberi penanda, kita lanjut untuk membuat 4 rantai lagi. Tambah satu rantai, di rantai kelima kita beri tanda lagi. Nah, setelah sampai di sini, kita cari ujung rantai awal tadi, rantai pertama. Kita satukan ujungnya, kita slip stitch dan tambah satu rantai. Setelah kita slip stitch, lalu kita membuat double crochet di setiap rantainya. Setelah sampai di penanda pertama, kita buka penandanya lalu membuat 2 double crochet di rantai yang sama. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Tambahkan satu rantai, kemudian membuat 2 double crochet lagi masih di rantai yang sama. Ini bertujuan agar nanti membentuk sudut. Nah, kemudian masih ada 4 rantai ke penanda yang kedua, kita buat masing-masing 1 double crochet. Setelah sampai di penanda yang kedua, kita lakukan hal yang sama ya. Membuat 2 double crochet, kemudian 1 rantai dan 2 double crochet lagi di rantai yang sama. Dan seterusnya kita lanjut ke rantai berikutnya, kita buat masing-masing rantai 1 double crochet. Nah, ini kita sudah sampai pada rantai terakhir, lalu kita slip stitch. Jadi di setiap sudutnya
kita pakai teknik 2 double crochet, 1 rantai dan 2 double crochet. Jadi sudah kita slip stitch, lalu kita buat 2 rantai, lalu kita buat double crochet di lubang rantainya. Ini kita hitung 1 ya, lalu di setiap rantainya kita buat masing-masing 1 double crochet. Nah, ini kita sudah sampai lagi di ujung yang tadi kita beri penanda. Nah, di sini kita akan melakukan teknik yang sama supaya membentuk sudut, yaitu 2 double crochet, 1 rantai dan 2 double crochet lagi. Lalu kita lanjutkan di rantai-rantai berikutnya masing-masing 1 double crochet. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody. Lalu pada ujungnya kita buat 2 double crochet, 1 rantai dan 2 double crochet lagi di lubang yang sama. Jadi lama-kelamaan sudutnya ini akan terlihat ya, tidak perlu menggunakan penanda, akan terlihat sudutnya yang mana. Lalu kita lanjutkan sampai akhir. Setiap bertemu ujung kita gunakan 2 double crochet, 1 rantai dan 2 double crochet lagi. Nah, ini sudah sampai ujung. Lalu kita slip stitch. Begitu seterusnya sampai lapisan yang kelima. Kalau di sini saya membuat 5 lapisan, itu opsional. Kalau ada yang mau 6 lapisan silahkan. 6 baris kita ganti benang. Nah, di sini saya menggunakan benang yang warnanya agak kecoklatan atau coklat ya. Kita buat 2 rantai, lalu kita membuat double crochet di masing-masing rantai sampai berkeliling ya, sampai ujung, sampai selesai. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. Nah, di bagian sudut kita tetap memasukkan 1 double crochet saja, tidak menambahkan apapun. Jadi di setiap rantai tetap 1 double crochet. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone. Baris kedua kita lakukan hal yang sama, kita hanya membuat 1 double crochet pada masing-masing rantai. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. Nah, ini saya sudah di ronde kedua. Lanjut di baris ketiga supaya membentuk seperti keranjang. Ini kita slip stitch, lalu kita pakai 3 rantai, lalu kita ambil kaitkan 2 kali. Kita kail sebanyak 2 kali ya di bagian depan. Jadi kita tidak mengambil dari rantai, tapi kita ambil
batang rajutan yang bagian depan sebanyak 3 kali ya. Ambil 2 kali, lalu kita rajut dari bagian depan, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Lalu ini sudah 3 baris diambil dari arah depan. Sekarang kita buat 3 baris yang diambil dari arah belakang. Jadi seperti ini dari arah belakang, supaya nanti membentuk garis-garis seperti sebuah keranjang sebanyak 3 rantai ya. Nah, 3 dari depan, 3 dari belakang, kita rajut sampai selesai. Nah, nanti di baris yang keempat kita ulangi hal yang sama, tetapi kita balik. Kalau baris ketiga kita ambil dari depan, berarti baris yang keempat kita ambil dari belakang. Ini sudah pada bagian yang terakhir. Awalnya dari belakang, berarti ini saya ambil dari depan. Lalu kita slip stitch ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti zigzag-zigzagnya itu seperti keranjang yang dianyam. Kemudian kita buat double crochet masing-masing rantai seperti biasa, masuk ke dalam rantainya berkeliling ya. Ini berarti sudah di ujung. Untuk berapa barisnya ini opsional ya, sesuaikan dengan tisu kalian masing-masing. Kalau saya, karena ini akan nanti saya masukkan ke dalam kotak, jadi saya buat 8 baris dengan tambahan 1 baris double crochet sehingga menjadi 9 baris ya totalnya. Ke dalam tisu yang sudah saya beri tandus, yang kardus ini saya potong sendiri karena supaya bisa membentuk bentuk keranjang ya, supaya tahan bentuknya kalau tisunya habis. Selanjutnya di sini kita akan membuat penahan kotak tisu dari bawahnya ya. Ini opsional, kalau misalnya mau ditaruh di atas meja ya nggak perlu ya sebenarnya pakai penahan bawahannya ini atau alasnya ini. Kalau mau di bawa-bawa misalnya baru harus pakai ya. Ini opsional aja, kalau taruh untuk pajangan di meja di meja tamu tidak usah ya menggunakan ini. Ini berhubung kotaknya akan saya taruh untuk pajangan di dashboard mobil, jadi saya taruh bawahan untuk alas bawahnya ini, supaya kalau dipindah-pindah kotak tisunya ini tidak mudah jatuh ya. Kita lanjutkan untuk mempercantik bagian atasnya di part 2 ya. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle in.